Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 7 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam pembaptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem
dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoalah agar kita sukses. Mengakhiri keterangannya terkait kejadian bom bunuh diri di pintu gerbang Katedral Makassar pada hari Minggu pagi tanggal 28 Maret tahun 2021, wakil pimpinan gereja berpesan, mari kejadian ini terus kita bawa dalam doa-doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apakah kita sudah mendoakan para korban? Kapan itu? Saudaraku terkasih, penginjil Lukas menampilkan Yesus sebagai pendoa lebih dari penginjil lainnya. Suasana doa menyelimuti momen-momen penting hidup dan karyanya. Dalam Lukas pasal 6 ayat 12 tertulis, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman Yesus berdoa justru menjelang dua peristiwa penting. Pertama, sebelum memilih 12 rasul dari antara banyak muridnya. Biarpun hanya 12 orang saja, tetapi merekalah pembantu utama Yesus dalam melaksanakan tugas perutusannya yang diterima dari Bapanya. Kedua, sebelum menyampaikan kepada sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain sabda bahagia dan ajaran lain yang begitu penting, sehingga ada orang menyebut sebagai undang-undang dasar kerajaan Allah. Selain itu, doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus dalam suasana doa. Iklim doa juga ditampilkan pada saat Yesus dibaptis. Di atas gunung wajahnya berubah ketika Ia sedang berdoa. Dan Yesus wafat sesudah Ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Maka jelaslah Yesus berdoa demi berhasilnya karya yang dikehendaki Bapa, bukan demi dirinya sendiri. Wajarlah bila kita wajib berdoa pada momen-momen penting hidup pribadi kita, di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Berdoalah bagi anak-anak agar mereka sehat, tumbuh dewasa menjadi orang baik, dan takwa kepada Tuhan, serta mampu membangun keluarga baru yang sejahtera. Berdoalah untuk orang tua kita. Berdoalah bagi gereja agar bisa tetap menjadi terang dan garam dunia, terhindar dari perpecahan, mengutamakan cinta dan keadilan. Berdoalah bagi masyarakat yang tertimpa bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kapan kita berdoa untuk mereka? Tidak wajarlah jika kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Berdoalah untuk siapa saja dan untuk hal-hal positif apa saja. Semoga demikian. Amin.